Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi semua para pemirsa. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang bersama Pak Hasan Zain Mahmud selaku Komisaris Independen PT Wangtek Asset Management, bersama dengan saya Emir Haryo Utomo. Perbincangan kali ini kita akan sedikit mereview kondisi pasar di luar dan di dalam negeri selama tahun 2023, serta kita akan melihat gambaran di tahun 2024 mendatang. Sebagai awal pembicaraan kita, Pak Hasan, selama tahun 2022 banyak yang memprediksi pada tahun 2022 banyak memprediksi bahwa tahun 2023 kita akan mengalami resesi. Tapi menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, pertumbuhan kita malah justru positif di angka 4,94%. Nah, bagaimana kalau menurut Pak Hasan kondisi ekonomi Indonesia menjelang akhir tahun 2023? Iya, secara umum tahun 2023 memang merupakan tahun yang berat di bidang ekonomi maupun di bidang keuangan. Ada 3 persoalan yang dihadapi. Persoalan yang pertama adalah tingginya tingkat bunga yang dipicu oleh kebijakan moneter ketat di Amerika Serikat untuk pengendalian inflasi. Dan itu membawa dampak ke seluruh pasar keuangan global dan juga ekonomi. Tantangan yang kedua, adanya geopolitik yang manas, terutama mulai dari tahun 2022 yang masih berlanjut sampai sekarang. Bahkan di tahun 2023, selain Rusia, Ukraina, sekarang pecah juga di Timur Tengah. Ini membawa persoalan disrupsi rantai pasok, kelangkaan energi, kelangkaan pangan dan lain-lain. Tapi alhamdulillah bahwa ekonomi Indonesia terutama masih bertumbuh positif. Walaupun kuartal 3 kelihatannya menurun sedikit dibanding kuartal sebelumnya. Tapi kita masih bisa positif bahwa tahun 2023 ekonomi masih bisa bertumbuh antara 4,9 sampai 5,2%, kira-kira gitu. Jadi bagus. Dan kita juga banyak tertolong oleh meningkatnya harga komoditas, terutama di tahun 2022. Gitu. Nah, ke depan saya kira kalau kita kembali kepada 3 persoalan ini, pertama tingkat bunga. Nah, saya punya prediksi bahwa era interest rate hike, tingkat bunga itu sudah sampai ke ujung, berakhir. Karena November kemarin inflasi di Amerika Serikat tinggal 3,1%, dan itu menurun dari bulan-bulan sebelumnya. Ini barangkali membuka peluang bahwa bukan saja tidak ada kenaikan federal fund rate di Amerika Serikat, tetapi juga akan ada pemotongan. Mungkin kalau kita explore sedikit lebih panjang, naiknya tingkat bunga itu akan mengerek secara langsung imbal hasil treasury, obligasi pemerintah federal Amerika Serikat. Dan itu memukul luar biasa, khusus untuk kasus Indonesia kan. Karena Bank Sentral, Bank Indonesia terpaksa quote-unquote mengikuti kurva. Dia ikut menaikkan BI rate, 7 days reverse repo. Nah, ini punya dampak kenaikan biaya dana, menekan rentabilitas dunia usaha, menambah berat utang-utang luar negeri di dalam valuta asing, dan rupiah yang ingin dikawal itu ternyata juga masih tetap melemah. Jadi itu tantangan-tantangan yang berat yang mudah-mudahan pada tahun ke depan tantangan yang satu ini bisa jauh lebih ringan. Nah, persoalan geopolitik ya saya bukan ahlinya, tetapi terutama masalah energi. Energi, kebetulan geopolitik di Timur Tengah itu di pusat penghasil minyak. Dan ini mengakibatkan harga minyak naik, ditambah lagi dengan kartel OPEC yang bertekad untuk menurunkan
produksi. Tapi saya juga punya prediksi bahwa ini juga tidak mungkin akan bertahan lama. Kenapa? Karena berkurangnya produksi OPEC itu akan dimasuki dipompa oleh Amerika Serikat. Jadi kita tahu bahwa produsen terbesar itu Amerika, kemudian Saudi Arabia dan Rusia. Gitu. Saudi Arabia dan Rusia bertekad untuk menurunkan produksi dan ini dipompa oleh Amerika Serikat. Akibatnya pangsa pasar Saudi Arabia terutama itu akan berkurang. Jadi perkiraan saya satu saat mereka akan balas dendam. Terus dipompanya kemudian dijual murah untuk merebut kembali pangsa pasar yang sudah diambil oleh Amerika Serikat. Belum lagi pergeseran antara energi fosil dan energi terbarukan itu akan dipercepat kemudian. Dan belum lagi importir minyak bumi terbesar itu adalah Cina. Cina yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang melamban, jadi dengan permintaan juga akan menurun. Jadi khusus energi saya kira juga tidak akan bertahan lama. Saya memperkirakan di tahun 2024 harga minyak akan jatuh di bawah $70 per barrel. Saya berbicara mengenai WTI, West Texas Instruments. Itulah kira-kira tantangan yang kita hadapi. Mudah-mudahan masih dan khusus di pasar modal biasanya akhir tahun kalau di Amerika Serikat itu ada January anomaly ketika harga saham cenderung turun pada akhir tahun. Kita di sini lebih populer dengan window dressing, yang fund manager besar berusaha untuk menaikkan harga saham pada akhir tahun. Jadi dan kita bisa melihat pada bulan Oktober November kemarin indeks harga saham gabungan itu masih minus. Tapi sekarang Jumat kemarin ditutup itu sudah plus 4,7% sekian dibandingkan dengan awal tahun. Mudah-mudahan akan berlanjut sampai akhir tahun. Oke, baik. Artinya masih ada harapan untuk mencapai kinerja yang baik di akhir tahun ini. Iya. Mudah-mudahan bisa indeks harga saham di atas. Kemarin sudah sempat 7.200 loh. Iya. Sempat bertahan di atas itu loh, kira-kira menutup tahun 2023. Oke, baik. Lalu untuk tahun 2024 ini kita tahu kita akan menghadapi pemilu, Pak. Ya. Ya, jadi belanja politik itu kan akan menyuntik ekonomi Indonesia gitu kan ya. Bagaimana pesta politik ini berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia, Pak? Saya sempat menyimak sedikit, artinya melihat ulang loh itu. Kalau kita mulai pemilihan langsung itu kan mulai 2004 ya. 2004, kemudian 2009, 2014, 2019 sampai 2024. Saya mencatat kembali indeks harga saham pada awal Januari tahun pemilihan sampai dengan 20 Oktober. Kenapa 20 Oktober? Karena itu adalah hari pelantikan presiden. Dan ternyata naiknya signifikan. 2024 saya lupa angkanya persis tapi double digit. Sekitar 19% ya. 2009 juga naik. 2014 justru naik sangat tinggi. Naik relatif sangat tinggi. Nah 2019 itu butuh catatan khusus. Karena tadinya begitu habis pemungutan suara Pilpres, indeks harga saham naik sampai bulan April, tetapi bulan Mei terjadi kerusuhan. Kerusuhan sehingga kemudian terjadi koreksi. Jadi pada tahun 2019 indeks harga saham flat. Nah kalau kita menyimak statistik ini ya sangat optimis bahwa tahun 2024 di pasar modal Indonesia akan terjadi kenaikan. Dengan catatan tidak terjadi kerusuhan, luar biasa, dan tidak terjadi pemakzulan. Mudah-mudahan saya kira peluangnya juga kecil untuk itu. Jadi bisa naik. Nah lebih spesifik, belanja politik kita itu kan luar biasa besar. Di anggaran APBN 2024, kalau saya tidak salah ingat, APBN menyediakan 76 triliun untuk belanja politik. Nah lalu kemudian itu yang dari APBN. Yang di luar APBN konon katanya masing-masing paslon itu selama satu putaran menghabiskan 7 triliun.
itu juga belanja. Belum lagi pilkada, belum lagi pileg dan seterusnya, belum lagi ya buat yang lain. Nah, ini belanja konsumtif. Jadi saya harus menekankan itu belanja konsumtif. Oleh sebab itu sektor-sektor yang kemudian akan terjadi limpahan itu adalah sektor-sektor konsumtif yang non siklikal. Jadi ya bangsa bahan pokok, lalu kemudian kaos-kaos. Jadi katakanlah misalnya sektor konsumsi, sektor telekomunikasi, mungkin perbankan juga ikut naik spesifik dari itu dari aspek yang positif. Tapi begini, kalau kita lihat agak jauh sedikit ke depannya, kalau memang Indonesia emas itu tekad mau dicapai 2045 gitu. Dari kacamata ekonomi, saya mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 2 dekade ke depan minimal harus rata-rata 7% per tahun. Kalau enggak, mimpi itu pasti mimpi secara ekonomi, saya nggak bicara aspek yang lain. Jadi minimal dalam 2 dekade ke depan Indonesia harus mengalami pertumbuhan ekonomi sekurang-kurangnya 7% setahun kalau kemudian target 2045 itu mau tercapai. Nah itu persoalan yang sama sekali tidak gampang, karena kalau kita bicara sedikit teori makro, ekonomi makro kita itu mayoritas dari konsumsi. Dulu 56-57%, sekarang menurut perkiraan saya 51-52% dari pertumbuhan ekonomi asalnya dari konsumsi gitu. Nah, kalau mau pertumbuhan 7% per tahun dalam rata-rata 2 dekade ke depan, maka kuncinya menurut saya adalah investasi. Kuncinya investasi. Ekspor kita boleh naik, tapi porsinya juga relatif sangat kecil. Nah, jadi barangkali kaitannya dengan pemilu, ya mohon maaf bukan kampanye, tapi tolong lihat kira-kira program-program yang bisa menunjang investasi dan bukan konsumtif. Mohon maaf saya tidak berbicara, tapi ya itulah kira-kira. Mau tidak mau mengarah ke seperti itu. Jadi, karena tahun politik lebih didominir oleh konsumsi. Sementara investasi saya kira tahun politik orang akan wait and see. Kalau saya investor, saya belum akan melakukan ekspansi, belum akan melakukan investasi lebih banyak sebelum definitif siapa, ada kerusuhan atau tidak, ada persoalan atau tidak, sampai kemudian ada pemerintahan baru terbentuk. Itu kira-kira gambaran. Jadi kalau kita lihat pada saat sekarang ini kan banyak sekali polling pendapat mengenai calon pasangan presiden dan wakil presiden. Apakah itu juga profil masing-masing ini juga berpengaruh, Pak? Saya tidak punya preferensi dari kacamata politik praktis. Saya hanya bicara di dataran ekonomi. Tapi begini, saya ingin menyoroti kaitannya dengan yang tadi, investasi, dan investasi. Oleh sebab itu, ya di dalam undang-undang konstitusi kita kan memang ada ya bahwa orang-orang tua, sakit, itu jadi tanggungan negara. Dan saya kira seharusnya seperti itu. Tapi di luar itu, saya tidak terlalu happy dengan program-program konsumtif. Katakanlah ya misalnya ibu-ibu dikasih makan gratis, apa segala macam. Bukan hanya dari kacamata ekonomi loh. Orang-orang yang produktif, masyarakat Indonesia. Jadi kalau saya dalam berbagai seminar selalu mengatakan problem terbesar Indonesia itu karena etos kerja kita rendah gitu. Jadi seharusnya siapapun pemimpin negara ini, dia harus mengubah Indonesia yang tadinya non produktif menjadi produktif gitu. Jadi jangan dipacu konsumtifnya dong. Jangan dipacu, katakanlah misalnya program, lupakan program makan siang gratis. Itu misalnya contoh. Dari segi ekonomi nggak masuk akal. Nggak masuk akal karena APBN sekian ratus triliun habis untuk problem konsumtif, bukan produktif. Seandainya dia realokasi ke produktif, saya kira punya dampak multiplier yang luar biasa. Itu satu. Tapi yang tidak kalah pentingnya, konsumtif seperti itu akan membangun sindrom ketergantungan secara ekonomis. Orang Indonesia itu kadang-kadang, kalau kita ngambil misalnya ada BLT,
orang-orang yang seharusnya tidak miskin ngaku-ngaku miskin kan itu. Itu menurut saya sindrom yang buruk karena mereka tidak percaya bahwa dengan kerja keras mereka bisa menghidupi diri sendiri. Itu yang mesti diubah. Itu yang harus diubah siapapun menjadi presidennya. Marilah kita perbaiki etos kerja, marilah kita kerja keras dengan keringat. Problem terbesar di Indonesia itu kita pengen kaya, pengen sukses, tapi nggak mau berkeringat gitu. Akhirnya jadi pejabat korupsi, jadi pengusaha markup dan segala macam. Nah ini yang mesti diberantas. Indonesia tidak akan pernah menjadi negara makmur kalau benalu-benalu itu tidak dicabutin dari negara. Ya, baik Pak. Ya. Lalu berlanjut ke pertanyaan berikutnya Pak, tentang suku bunga. Yang saat ini The Fed kan ada di level 5,5% dan BI 7 days repo ada di angka 6%. Ya. Bagaimana menurut Pak Hasan tingkat suku bunga Indonesia di tahun 2024 mendatang? Iya, The Fed itu kan mereka punya badan pekerja yang namanya Federal Open Market Committee, POMC, yang setahun bersidang 8 kali. Nah, dalam sidang mereka terakhir, 3 kali terakhir, dan itu sidang terakhir di tahun 2023, mereka mempertahankan tingkat bunga, artinya tidak menaikkan. Kalau kita bicara The Fed, itu tugas konstitusional The Fed itu hanya 2 kok. Pertama, menjaga kestabilan harga. Oleh sebab itu mereka tetapkan bahwa target inflasi 2%. Yang kedua adalah program kerja. Artinya kesempatan kerja. Jadi menahan tingkat inflasi dan memacu kesempatan kerja. Nah, dilema tingkat bunga ini adalah ketika untuk mengerem inflasi mereka naikkan tingkat bunga. Tapi tingkat bunga yang tinggi itu adalah racun bagi pertumbuhan ekonomi. Karena memang obat yang paling cespleng terhadap inflasi itu adalah resesi ekonomi. Jadi mereka secara sengaja kena kewenangan institusional membuat ekonomi menjadi resesi agar tingkat inflasi turun. Nah, bersyukurlah bahwa nyatanya tingkat inflasi sudah mulai turun dan ekonominya juga soft landing, jadi tidak harus terjadi. Itu saya kira berita bagus. Nah, kalau tingkat bunga, ada beberapa catatan khusus untuk Indonesia. Pertama, biar kita tahu petanya dulu ya, itu tingkat imbal hasil treasury, kita ambil yang 10 tahun, dan imbal hasil surat berharga negara Indonesia yang juga 10 tahun, itu harus ada spread sekurang-kurangnya 3-4%. Artinya kalau misalnya katakanlah imbal hasil treasury 10 tahun itu 4%, maka imbal hasil SBN agar menarik, agar tidak orang keluar dari pasar modal Indonesia, itu harusnya 7-8%. Dan ini beban yang luar biasa berat bagi APBN. Beban yang luar biasa berat itu kan. Ada lagi fakta kedua yang harus disadari oleh masyarakat Indonesia, masyarakat investor terutama. Di Amerika Serikat, imbal hasil itu boleh saja berada di bawah Federal Fund Rate, itu yang ditetapkan oleh Fed. Jadi katakanlah misalnya Federal Fund Rate 5,5, kita lihat bahwa yield obligasinya 4, nggak pernah sampai 5. Iya, ada di bawah. Tapi Indonesia nggak bisa. Imbal hasil SBN itu harus selalu lebih tinggi dari acuan. Jadi kalau acuan Bank Indonesia katakan 6%, kita lihat bahwa imbal hasilnya 7 mendekati 8% gitu. Beban. Dan itu akan membawa biaya dana yang sangat berat. Itu yang jadi memukul ekonomi, memengaruhi pertumbuhan dan lain-lain. Dan kalau kemudian persoalan yang ditakutkan adalah pull out. Jadi ketika kemudian dolar naik kena tingkat mereka akan cashing out, jual SBN Indonesia, bawa lagi dolarnya untuk ditanamkan di dalam aset-aset berdenominasi US dollar. Nah, itu juga suatu hal yang berat. Kita tahu bahwa pemilikan SBN oleh asing itu sangat-sangat besar. Jadi kalau mereka keluar, itu akan punya dampak yang luar biasa bagi sektor keuangan Indonesia. Nah, oleh sebab itu ini berita bagus ketika kemungkinan The Fed tidak lagi menaikkan tingkat bunga. Bahkan ada peluang kalau seandainya obligasi yang ini terus turun mendekati
maka ada peluang tahun depan mereka akan menurunkan suku bunga. Kalau mereka turunkan suku bunga, maka imbal hasil treasury akan otomatis turun, lalu kemudian US dollar juga indeksnya akan remah. Ini akan memberikan pijakan bagi rupiah untuk lebih kuat. Lalu kemudian pemerintah bisa menurunkan imbal hasil, menurunkan kupon SPN, hingga beban biaya bunga baik negara maupun swasta akan turun. Dan ini bisa peluang untuk memacu pertumbuhan ekonomi lebih bagus. Itu jadi kita berharap saja bahwa tidak ada lagi kenaikan bunga yang tajam di situ. Walaupun mungkin penurunan tingkat bunga baru terjadi menjelang semester kedua atau minimal kuartal kedua tahun 2024. Artinya masih ada peluang untuk pasar modal kita untuk lebih naik lagi Pak ya? Iya, dari kacamata makro itu berita bagus. Tapi jangan lupa mikro. Mikro yang saya maksud bahwa pasar modal ya kena saya berasal dari aliran fundamental. Jadi berita bagus bagi saya secara makro bagus, tetapi tingkat keuntungan rata-rata emiten harus dinaikkan gitu, harus dinaikkan. Kita belum tahu 2023, kita berharap mudah-mudahan ada growth dari earning bersih emiten-emiten yang tercatat di bursa. Karena itu pemicu lain dari naiknya harga saham. Mudah-mudahan. Iya, Pak. Lalu balik ke kurs rupiah terhadap US dollar. Rupiah di tahun 2023 ini cukup kuat Pak ya. Posisinya ada di level 15.592 per dolar. Lalu 13 Desember kemarin sekitar 15.629. Artinya yang terkoreksi 0,24 lah dari yang sebelumnya. Untuk tahun depan kira-kira variabel apa yang mempengaruhi fluktuasi itu Pak? Dari sudut makro lagi dulu, dari saya kira yang paling dominan itu adalah kurs US dollar. Karena US dollar itu hingga sekarang masih punya peran yang amat sentral di dalam perekonomian Indonesia. Settlement perdagangan internasional diselesaikan dengan US dollar. Komoditas-komoditas utama dunia dihargai dan diperdagangkan dalam US dollar. Dan itu memaksa saya kira praktis semua negara di dunia menyimpan cadangan devisanya dalam US denominasi. Jadi ini akan sangat menentukan. Nah, dengan prospek turunnya tingkat bunga atau tidak naiknya federal fund rate, saya kira US dollar akan melemah. Akan melemah. Dan kita udah melihat tren itu pada bulan Oktober kemarin. DXY itu indeks dolar terhadap 6 mata uang utama dunia yang diumumkan tiap hari itu naik sampai 107. Kemarin ditutup pada 102, bahkan sempat menyentuh 101. Jadi artinya harga dolar relatif turun. Dan itu salah satu faktor utama yang membuat rupiah juga ikut menguat. Bukan hanya rupiah, mata uang lain juga akan menguat. Tapi rupiah itu mau tidak mau harus ditunjang juga oleh faktor internal di dalam. Faktor internal itu ya misalnya ekspor yang terus berkembang, ini topik kita yang lain. Kalau ekspor turun, lalu kemudian neraca dagang kita defisit, ini juga akan jadi beban bagi rupiah. Lalu cadangan devisa itu ya ada kaitannya dengan ekspor dan hutang terutama. Jadi kalau ekspor kita bagus, neraca dagangnya positif, neraca pembayarannya kita positif, maka rupiah menguat. Cadangan devisa tambah banyak, rupiah menguat. Kemudian faktor yang ketiga ya utang luar negeri gitu, utang luar negeri yang besar itu membuat vulnerable, membuat rupiah sangat sensitif terhadap tren dari luar. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah ketergantungan terhadap impor. Semakin besar ketergantungan kita terhadap impor, bahan mentah, bahan baku, mesin-mesin dan lain-lain, baik non migas maupun migas, maka rupiah akan semakin
semakin sensitif juga. Ya. Jadi kalau ketergantungan impor bisa dikurangi, ekspor bisa dipacu, neraca perdagangan kita terus positif, lalu kemudian neraca transaksi berjalan juga kita harapkan satu saat positif, cadangan devisa kita naik, pada akhirnya rupiah akan kuat, rupiah akan kuat gitu. Jadi ditunjang. Jadi kita berharap bahwa rupiah akan semakin kuat. Saya memprediksikan kalau dengan asumsi-asumsi seperti ini tadi, maka rupiah akan semakin kuat pada tahun 2024. Ya. Mungkin juga ada baiknya kerjasama di luar Amerika Serikat ya harus ditingkatkan Pak ya, dan Eropa gitu kan, di negara Eropa. Iya, dari kacamata ekspor itu seharusnya pertama saya kira sebagai ekonom saya memberikan kredit terhadap salah satu program Jokowi adalah hilirisasi. Yang terus terang sejak saya di Bursa Efek juga berbicara mengenai hilirisasi ini. Ini akan memacu investasi di satu sisi, lalu kemudian akan memacu ekspor juga. Itu satu. Lalu kemudian diversifikasi produk. Sebenarnya menurut saya apapun bisa kita jual ke luar negeri ya sepanjang. Kemudian diversifikasi pasar. Kita jangan tergantung hanya kepada Amerika Serikat, lalu kemudian Eropa Barat. Misalnya katakanlah minyak sawit, batu bara, ada pasar-pasar lain yang harus kita lakukan di situ. Nah, kemudian pengurangan impor gitu, pengurangan impor di sana. Jadi membutuhkan skenario yang komprehensif, yang holistik untuk menghadapi tantangan-tantangan dan untuk mengambil peluang-peluang itu ke depan gitu saya kira. Mungkin perlu stimulus kali Pak ya di dalam negeri untuk bisa itu semuanya. Sebenarnya stimulus itu sudah ada beberapa ya, katakanlah misalnya penurunan pajak ekspor, khusus untuk ekspor lah ya. Untuk sektor-sektor tertentu kita mengambil contoh misalnya properti. Properti itu dari eksternal turunnya tingkat bunga, salah satu sektor yang akan mengalami keuntungan itu adalah properti. Lalu kemudian kita tahu bebas pengurangan PBB misalnya untuk segmen-segmen tertentu gitu. Lalu BPHTB yang ditanggung oleh pemerintah. Lalu kemudian loan to value oleh Bank Indonesia yang diturunkan. Itu adalah insentif-insentif untuk maju sektor produktif. Sektor otomotif juga misalnya. Karena tingkat bunga itu artinya sektor-sektor yang paling sensitif terhadap tingkat bunga pertama teknologi. Karena teknologi itu biasanya syarat dengan leverage utang yang besar gitu. Lalu kemudian sektor otomotif, properti, pokoknya durable consumers good, bahan-bahan konsumsi tahan lama itu sangat sensitif terhadap tingkat bunga. Dan pemerintah memberikan insentif yang besar terhadap otomotif misalnya. Ya bertumpu juga dengan program pemerintah green energy. Banyak sekali insentif. Saya tidak ingat tapi banyak sekali insentif yang diberikan oleh pemerintah terhadap kendaraan listrik, mobil listrik. Jadi cukup banyak. Jadi penurunan tingkat bunga, kalau kita berasumsi itu betul, tingkat bunga akan semakin turun tahun depan. Dia akan memacu ekonomi, terutama untuk beberapa sektor-sektor tertentu. Gitu. Beralih ke pasar komoditi Pak, kita tahu di tahun 2023 ini harga beberapa komoditi naik gitu kan, tidak dibandingkan tahun 2022. Menurut Bapak di tahun 2024 ini mana yang masih menarik untuk dipantau? Saya kira bukan naik sih beberapa komoditi. Tapi begini, saya sering sekali mengatakan bahwa ekonomi Indonesia itu adalah ekonomi komoditas. Jadi keluar ekspor kita masih sangat didominir oleh komoditas. Belum banyak jasa, ada sih, belum banyak jasa, belum banyak yang lain. Komoditas sebenarnya. Di dalam kita bisa lihat besarnya peran komoditas dan turunannya mulai dari sumber daya alam, pertanian, perkebunan, pertambangan sampai ke hilirisasi manufaktur itu tetap didominir oleh
komoditas, demikian juga lowongan kerja dan lain-lain. Dan kita terbantu artinya katakan dia misalnya perang Rusia Ukraina, kalau ngambil blessing in disguise, terjadinya disrupsi pasok, itu memang pada satu sisi meningkatkan harga pangan, dan itu salah satu problem Indonesia karena pangan aja kita masih tergantung pada impor. Tapi di sisi lain menolong, karena berapa ekspor kita, kalau ngambil contoh tipikal batu bara. Batu bara kita eksportir kedua kalau nggak salah di belakang Australia ya. Naik sempat di atas $400 per metrik ton. Sekarang tinggal 140-an, 150-an. Jadi tinggal kurang dari separuhnya. Kita lihat misalnya CPO yang sempat kalau pakai harga ringgit itu pernah mencapai 7.000-8.000 ringgit. Sekarang tinggal sekitar 3.600-3.700 ringgit per metrik ton. Belum lagi yang lain, katakanlah timah. Timah itu pernah mencapai 48 sampai 50.000 US dollar per metrik ton di London Metal Exchange. Yang sekarang tinggal sekitar 24. Jadi bukan naik, turun. Dan itu kita lihat implikasinya yang tadinya selama hampir 3 tahun ekspor neraca dagang Indonesia surplus, sampai sekarang masih surplus, tapi surplusnya makin lama makin kecil. Jadi harga komoditas akan sangat menentukan neraca dagang, neraca transaksi berjalan, dan juga pertumbuhan ekonomi Indonesia. Gitu. Nah, ke depan saya kira program hilirisasi itu harus dijalankan. Karena dia akan menaikkan devisa, menaikkan kesempatan kerja, menaikkan investasi. Tapi saya harus mengatakan sejujurnya bahwa program hilirisasi kita itu tidak sepenuhnya siap. Infrastrukturnya tidak siap, lalu kemudian perencanaan teknologi, itu yang banyak dikritik oleh para pakar kan. Jadi kita ambil contoh misalnya nikel. Indonesia punya sumber daya alam paling besar, kita produsen paling besar. Tadinya nikel ore itu kita jual ke Cina, murah gitu. Lalu ketika ini dilarang, jadi nikel pig iron atau siapan juga untuk baterai, masuk investasi. Jadi di Morowali, di Kanoe itu kita lihat investasi Cina luar biasa besar gitu. Pembelinya Cina juga sih, cuman barangkali ya dari segi nilai belinya jauh lebih tinggi kena nilai. Nah, persiapan yang saya maksud adalah kemauan orang Indonesia untuk belajar gitu. Jangan sampai kayak Freeport dong. Freeport 60 tahun, 70 tahun tapi tetap aja tidak mau, orang Indonesia mampu mengelola itu. Bodoh bener kita itu loh. Artinya kalau kita mau niru Cina, kalau saya sedikit, Cina itu yang dikatakannya merampok properti, intellectual property right. Dia bilang kalau investor asing mau masuk ke Cina, pertama harus ada partner lokal. Yang kedua, semua riset untuk menemukan inovasi harus dilakukan di Cina. Kemudian yang ketiga, hasil riset itu kemudian diambil oleh pemerintah. Itu yang benar-benar, dan kita bisa tiru dong. Jangan sampai kemudian katakanlah misalnya smelter paling bagus untuk nikel itu adanya dari Cina, jadi masuknya kemari. Tapi mestinya kita harus punya program dalam waktu 4 tahun, 5 tahun harus ada transfer of teknologi. Harus ada transfer of teknologi. Jadi pengelolaan ini bisa dilakukan oleh Indonesia. Investasinya that's okay Cina, tapi kemudian tenaga kerja dan lain-lain oleh Indonesia. Jadi itu mengenai komoditas, hilirisasi ya harus teruskan, tapi dengan persiapan yang lebih bagus. Kita lihat misalnya boksit. Dulu saya sering sekali menulis bahwa ekonomi Indonesia itu kehilangan sambungan di tengah. Jadi kalau ngambil contoh boksit misalnya, Indonesia peringkat ke-7 atau ke-8 biji boksit. Biji boksitnya kita gali dalam bentuk basah, kita ekspor. Kemudian karena kita punya Inalum yang memproduksi alumina, jadi boksit itu jadi alumina, alumina jadi aluminium. Nah, boksitnya kita kirim, sementara Inalum butuh alumina, aluminanya kita impor balik. Itu tragedi ekonomi. Saya selalu mengatakan itu tragedi ekonomi Indonesia. Kita punya SDA, kita jual murah, lalu barang setengah jadinya kita kemudian impor dengan harga mahal gitu.
Nah, ini hilirisasi. Nah, sekarang beberapa smelter yang mengubah boksit menjadi alumina sudah mulai bergerak di Indonesia. Ini juga harapan ke depan. Nah, saya barangkali perlu sedikit berbicara mengenai bahan pokok. Saya bukan ahli pertanian, tapi logika saya mengatakan tidak ada alasan apapun Indonesia tidak bisa swasembada beras. Kalau kedelai oke, karena itu produk subtropis, kita tidak mungkin bisa bersaing produktivitasnya dengan Brasil, dengan Amerika Serikat gitu. Tapi beras, kenapa padi Indonesia itu yang mencanangkan swasembada dulu, tapi nggak pernah jadi swasembada gitu. Dan itu luar biasa loh, luar biasa karena, dan ini bahaya. Saya tidak ahli, tapi di benak saya secara kasar coba kita lihat, ketika terjadi gangguan rantai pasok, yang paling harus segera diselesaikan adalah pangan. Energi masih bisa ditunda, punya pilihan lain, tapi pangan gitu. Dan ini kemudian bersikap proteksi. Jadi kalau Indonesia produksinya tidak mencukupi swasembada, kita impor besar, lalu tiba-tiba India mengatakan kita tidak akan ekspor beras untuk dalam negeri, Thailand mengatakan begitu, Vietnam dari situ, lalu wah itu bisa jadi kerusuhan sosial. Jadi mau tidak mau, kalau boleh nyerempet politik sedikit, siapapun pemimpin Indonesia di masa yang akan datang harus fokus seperti kita harus swasembada beras, kita harus swasembada jagung gitu. Kita mulai harus swasembada, kalau ayam udah boleh lah ya, tapi harus daging sapi. Nggak ngerti saya kenapa negara yang demikian subur tidak bisa swasembada produk-produk pangan. Ini menghabiskan devisa kita juga untuk ekspor kan. Betul. Iya. Ya kan kita tahu juga Pak, banyak sekali lahan-lahan produktif gitu ya beralih ke properti gitu Pak ya. Mungkin atau pemerintah setempat tuh harus memberikan larangan kali Pak ya untuk peruntukan lahan itu untuk apa gitu Pak ya. Iya, itu dilema. Kebetulan saya juga tinggal di Jogja. Di Jogja itu saya baca pernah ada peraturan daerah, lokasi-lokasi hijau itu untuk berubah status itu harus izin pemerintah daerah. Tapi saya yang biasa jalan kaki, yang tadinya 2-3 tahun yang lalu menelusuri pematang sawah, sekarang sawah-sawah itu udah jadi beton. Tapi saya kira ya, pertama produktivitasnya yang mesti ditingkatkan. Saya pernah sekolah di Eropa, kalau negeri Belanda itu salah satu segmen masyarakat kaya itu adalah petani. Karena skala pertaniannya cukup besar. Problem Indonesia, skala pertanian kita sangat kecil sehingga produktivitasnya sangat rendah. Entah harus ada upaya, entah koperasi menyatukan orang banyak sehingga meningkatkan produktivitas. Lalu kemudian apakah dengan benih unggul, apakah dengan pupuk, apa segala macam, orangnya yang tahu gitu. Tapi harus kita mengarah ke sana gitu. Jepang itu yang sebenarnya lahannya jauh lebih kecil dari kita, tapi mereka bertekad untuk swasembada pangan. Saya kira itu harus jadi salah satu prioritas Indonesia. Di luar ekonomi, dia juga berkaitan. Karena beras itu bukan hanya komoditas ekonomi, komoditas politik, komoditas sosial. Jadi harus diperhatikan gitulah. Ya. Oke, lalu kita ke ini Pak, tentang indeks saham gabungan ya. Akhir tahun 2022 itu posisinya ada di 6.850. Sementara per tanggal 13 Desember kemarin tuh ditutup di level 7.075. Ya arti naik kan ya. Iya. Nah, tumbuh sekitar 3,2% ya. Ke depan gimana Pak peluang indeks? Mungkin kita bandingkan dulu lah di Indonesia, indeks harga saham gabungan itu secara tradisional, sekarang ada pergeseran sedikit, didominir oleh sektor keuangan. Jadi tadinya yang mengendalikan indeks itu BCA, BRI, Bank Mandiri, tentu saja ada di sananya Telkom, Astra dan lain-lainnya. Tapi bank, sektor perbankan.
Nah, sementara di negara maju kalau kita bicara mengenai Amerika Serikat misalnya Nasdaq, even Dow Jones Industrial Average, Standard & Poor's juga didominir oleh sektor teknologi. Sektor teknologi yang terbesar di sana ada Amazon, ada Microsoft, ada Nvidia, ada Tesla dan lain-lain kan. Nah, ini yang memonitor. Nah, ini perlu untuk membaca indeks secara global sebelum kita bicara sektoral. Beberapa tahun terakhir itu terjadi pergeseran. Artinya kita bisa lihat masuknya Goto, situ yang masuk ke sana. Yang paling anyar itu masuknya Brain yang bergerak di bidang green energy yang tiba-tiba menyalip menjadi sempat menjadi perusahaan dengan kapitalisasi terbesar di sana. AMN misalnya Aman yang di tembaga dan emas ini. Jadi udah mulai perimbangan seperti ini. Dan dengan perimbangan seperti itu saya sangat positif bahwa kalau tidak terjadi sesuatu yang luar biasa, maka tahun 2024 pasar modal kita akan jauh bergairah daripada tahun ini. Dan itu akan terrefleksi juga di dalam indeks harga saham gabungan. Dengan catatan dari sektor teknologi, mungkin juga properti bisa ikut naik ke sana. Mudah-mudahan sektor green energy yang itu yang nampaknya sekarang luar biasa. Nah, kita memang udah bertekad untuk mengurangi emisi karbon pada tahun 2030. Jadi ini kira sektor-sektor yang bisa menunjang gitu. Menunjang karena dia memang maju dan bobotnya di dalam pasar kapitalisasi besar juga udah relatif sangat besar gitu ya kan. Iya, ya, kita tahu juga belakang juga ada muncul bursa karbon nih Pak ya. Ya, tapi bursa karbon kan belum masuk di dalam indeks bursa karbon. Tapi sebuah catatan saja sih tentang bursa karbon. Kecuali kemudian seluruh dunia ikut, sebenarnya bagi saya manfaat paling besar itu ada insentif ekonomis bagi mereka yang mau ikut melestarikan lingkungan kan. Sekarang itu nggak ada insentif ekonomis makanya masuk ke sana. Tapi tanpa diwajibkan, katakanlah orang yang karbon kreditnya positif gitu loh, bisa menjual dengan nilai ekonomis terhadap mereka yang. Tapi yang karbon emisinya negatif, kalau tidak diwajibkan oleh peraturan dan undang-undang ngapain gue beli gitu. Jadi harus ada pengaturan pada tingkat nasional, harus ada pengaturan, dan pada tingkat global harus. Karena kepintangan antar negara juga kan luar biasa. Negara-negara maju berteriak-teriak mengatakan, oh ini paru-paru dunia. Mereka lupa bahwa mereka mengeksploitasi bumi itu dari dulu-dulu gitu. Jadi mereka yang dapat keuntungan, kita yang punya kewajiban untuk membersihkan paru-paru dunia ini. Jadi harus ada keadilan baik tingkat nasional maupun tingkat global. Ya, satu peluang lagi lah tahun-tahun ini. Baik Pak, terima kasih atas ulasan yang sangat bermanfaat dan menarik sekali hari ini. Semoga pemirsa yang menonton pun juga merasakan hal yang sama gitu. Demikian perbicaraan kita kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.